Maafkan aku ya Rasulullah. Nah, Rasulullah bukan dia yang mengampuni dosa itu. Tentu Allah, Pak. Nah, Rasulullah memohon ke Allah, ampunilah dosa Ikrimah ya Allah, yang dilakukannya di depanku atau di belakang. Kalau kita kan ya maaf lahir batin ya, macam Tuhan lah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak pengurus masjid yang saya hormati, alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, Bapak Ibu, orang tua saya yang saya muliakan, hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Tidak bosan kita selalu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, tanda rasa syukur kita kepada Allah. Mudah-mudahan melalui ucapan itu jatuhlah rasa syukur itu ke dalam jiwa kita sehingga kita menjadi orang yang bahagia walaupun dalam keadaan menderita. Bersolawat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wasallim. Semoga Allah ringankan lisan kita ini bersolawat sehingga kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Salah satu yang membuat banyak orang tunduk kepada Islam melalui Rasulullah ini, Pak. Rasulullah itu punya sifat yang sangat sulit untuk kita amalkan. Pemaaf yang sangat luar biasa. Jadi pemaaf Rasulullah inilah yang membuat banyak tergugah hati orang untuk memeluk Islam. Yang dulunya sangat memusuhi, akhirnya menjadi orang yang sangat mencintai. Kalau sempatlah kita ini punya mental pemaaf, mungkin kita ini bisa menjadi asbab hidayah bagi orang lain. Karena ini yang sulit untuk diamalkan tuh, memaafkan. Makanya akhlak yang paling tinggi dalam Islam itu adalah ketika kita mampu memaafkan kesalahan orang yang tidak termaafkan. Nah, itu yang paling tinggi. Mungkin Bapak Ibu masih ingat ketika ada seorang pemuda yang ayahnya terbunuh, tapi justru malah dia mencabut tuntutannya. Dia katakan, aku ingin mengamalkan, memaafkan kesalahan orang yang tidak termaafkan. Ada persidangan, Bu, ya, anak ibu seorang muslim dibunuh di Amerika. Kemudian tetap dijatuhi hukuman orang yang membunuh itu, tapi ibunya mengatakan, aku sudah memaafkan kesalahan. Di Pakistan orang mau digantung, Pak. Udah mau digantung karena dia membunuh, langsung datang ibu korban nih, turunkan dia, aku sudah memaafkannya. Itulah indahnya ajaran Islam tuh, Pak, ya. Yang menentukan hukuman tuh korban, bukan pemerintah. Jadi orang udah mau dihukum nih, Bu, ya, mau dihukum pancung, datang keluarganya bisa bilang, aku maafkan dia, tak jadi, Pak. Itulah. Orang aja yang banyak salah sangka dengan pemerintah Arab Saudi itu, yang masuk hukumannya pancung. Yang menentukan dipancung atau tidak bukan pemerintah, tetapi keluarga korban. Nah, inilah salah satu akhlak Rasulullah yang luar biasa, Pak. Sewaktu penaklukan kota Mekah, jadi Rasulullah sudah menaklukkan kota Mekah, banyak orang kafir yang melarikan diri. Salah satunya Ikrimah bin Abu Jahal. Itu ketakutan yang luar biasa, Pak. Lari dia karena dia tahu dia jahat betul sama Rasulullah. Ikrimah itu di perang Badar memang kejam orangnya, Pak. Memang benci betul sama Islam ini.
Jadi istrinya sudah lebih dahulu memeluk Islam, Pak. Istrinya mau memeluk Islam, namanya Ummu Hakim binti Haris. Suami melarikan diri. Jadi dia itu udah mau menyeberang lautan, Pak. Datanglah istrinya ini kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, suamiku melarikan diri karena ketakutan kau datang ke Mekah. Dia melarikan diri ke arah Yaman. Maukah kau memberikan jaminan keamanan untuknya, ya Rasulullah, kalau dia aku jemput lagi?" Kata Rasulullah, "Aku menjamin keamanannya. Tidak perlu dia lari." Dia lari kan karena dia ketakutan, Pak. Dia karena jahat, makanya lari. Kita lah, Pak, kalau tahu kita jahat kita ke orang, rupanya orang itu berkuasa itu lari gitu, Pak. Pasti takut. Jadi Ikrimah ini udah sempat dia naik perahu, Pak. Rupanya begitu disusul dia oleh istrinya ke Yaman, pulanglah, Rasulullah sudah menjamin keamanan untukmu. Pulang aja lah kau dulu, aku masih berpikir-pikir dulu. Akhirnya istri duluan pulang. Apa pengakuan dari Ikrimah bin Abu Jahal itu? Ketika dia pulang dengan perahu, tiba-tiba perahu itu oleng, Pak, kena ombak besar. Kata nakoda kapal, banyak-banyak aja lah kalian berdoa. Ini nampaknya kapal akan tenggelam. Di saat itu apa kata Ikrimah? "Ya Allah, aku berjanji, bila kau selamatkan aku saat ini, aku akan datang kepada Muhammad, meminta maaf setulus hatiku, dan aku ingin memeluk Islam." Langsung tenang, Wah. Itu pengakuan Ikrimah bin Abu Jahal sendiri. Ibaratnya tanpa dia sadar, dia bersolawat kepada Rasulullah, Wah. Jadi dia ingin, karena dia tahu salah dia banyak ke Rasulullah, aku ingin minta maaf setulus hati, dan aku akan masuk Islam. Langsung tenang. Tidak ada ombak lagi, perahu jalan seperti biasa, angin kencang pun hilang. Jadi begitu Ikrimah ini pulang ke rumah, jumpa dia istrinya. Mau dipeluknya istrinya, apa kata istrinya ini? "Maaf, kau belum muslim. Jadi jangan menyentuh. Macam ini betul kau sama suami kau gara-gara Islam nih." Tentu marah, Pak, kan? Mentang masuk Islam kau memegang pun tidak boleh aku lagi. Tidak, karena kau bukan seorang muslim. Kau tidak boleh menyentuh. Jadi ajaran Islam ini itulah, Bu, dia lembut tetapi memang tegas, Pak. Kalau memang yang enggak tuh enggak bisa. Jadi enggak bisa kita main-main perasaan tuh, Bu, kan. Kalau yang enggak ya tidak bisa, ya tidak bisa. Karena kau bukan orang muslim. Ingat kita Umar bin Khattab sampai mau memegang Al-Qur'an aja apa kata adeknya? "Kau najis. Mandi kau dulu." Tegas, Pak. Jadi yang dalam Al-Quran itu, la ikraha fiddin, tidak ada pemaksaan dalam agama itu apabila kita memaksa orang non-muslim masuk muslim. Tapi kalau orang muslim memang harus dipaksa. Kalau memang dia sudah menjadi seorang muslim, dia punya kewajiban ini. Dia harus mengerjakan ini. Itu tekanan itu kepada orang muslim. Saya masih salut tuh, Bu, di Aceh itu karena syariat Islam berjalan, tidak ada, Pak. Ustadz-ustadz di sana itu nampak orang ngumpul hari Jumat di kafe, diusir, Bu. Bisa macam itu, Pak, karena berlaku syariat Islam. Ada tayangan di video saya lihat, tidak ada yang berani melawan satu, karena itu masuk undang-undang, Pak. Tidak bisa macam-macam. Kalau kita memaksa orang ke sini, siram orang pakai air panas itu, Pak. Aku lah, kau ajak-ajak, pergilah kau, katanya. Tapi di situ berlaku, Bu. Hebatnya apa, Bu? Komentar orang di kolom komentar di YouTube tuh
Ini pemandangan langka, masih ada orang yang mengingatkan akan sholat. Hebat Pak Ustadz, maju terus. Rupanya justru banyak orang membela, Bu. Karena apa? Itu udah langka. Yang diajak orang Islam. Memang itulah harusnya. Kalau memang kita sudah Islam, Rasulullah ingat dulu dah, Pak. Selembut-lembut itu Rasulullah disuruhnya Bilal azan subuh, diajaknya 5 orang keliling kampung tuh. Apabila ada laki-laki yang tidak ke masjid, dibakar rumahnya. Itu berlaku untuk Islam. Bukan karena Rasulullah benci, karena Rasulullah sayang. Orang tahu Ibu, di Amerika sekarang ini sampai membeli kasur khusus, Pak. Kasur khusus tuh Bu ya, jam 4 panas dia. Itu yang membuat orang terbangun. Saking inginnya mereka bangun subuh. Berapa harga kasur itu tuh Pak? Bisa memanas dia jam 4, terkejut orang bangun orang. Itu dibeli oleh orang di Amerika. Umat Islam gratis bisa bangun jam 3 malam dengan keimanan. Dan terbukti Bu, orang-orang yang bangun lebih awal itu badannya kuat-kuat Pak. Macam bapak-bapak, ibu-ibu nih, mungkin orang-orang yang sebaya bapak ibu nih udah uzur macam semua Pak. Udah payah bentuknya. Pasti berbeda. Mungkin ketika Bapak jumpa kawan-kawan lama Bapak yang tidak ada melaksanakan bangun lebih awal. Tengok tukang sayur di pasar Pak, jam 2 udah bangun, tengok fisik ngiri-ngiri kuatnya Pak. Cuman dia kan untuk jualan dibuatnya. Kita bangun tengah malam menghadap ke Allah, seharusnya kita ini lebih plus Pak. Sedangkan yang mengamalkan itu aja dahsyat dampaknya ke jiwa. Tengoklah tuh tukang sayur itu kan jam 2 malam orang tuh nunggu sayur, yang ikan jam 3 malam. Rajin memang bangun subuh, tapi tidak sembahyang subuh itu aja kena ya bukan. Salah subuh, bangun subuh rajin. Cuman kita tidaklah bisa buruk sangka, bisa jadi bukan muslim, itu satu Pak kan. Yang kedua, dia muslim, mungkin masih anak-anak kan gitu. Tapi dia berkumis. Mungkin gila. Dia kan itu aja Bu, yang menjalankan Islam ini kan itu mukallaf, berakal. Cuman memang dahsyat dampaknya Bu, pemaksaan terhadap Islam, terhadap ajarannya sendiri. Berarti itu bukan pemaksaan. Itu tanda sayang. Nah, kalau orang sekarang itu diterapkan ya Pak ya, jamaah tabligh lah yang berani itu Bu. Datangi banyak jasa jamaah tabligh itu. Orang udah baik baru masuk ke masjid, baru kami ceramahi. Yang ngajak dari diskotik, yang ngajak dari tempat mabuk, yang ngajak dari kan jamaah tabligh. Jadi kerjasamanya tuh luar biasa tuh Bu, dengan kelembutan ajak orang. Walaupun kadang ada masalah sama orang, dia sibuk kemana-mana, istri, anak apa ya, itulah ujian. Di sisi lain adalah suami orang merantau 6 tahun, 7 tahun, tidak pulang-pulang, tidak pernah ngirim ke istri, tidak jadi masalah, Pak kan? Itulah aneh ya, karena zaman sekarang ini udah terbalik-balik Bu. Ada orang merantau, dia tidak pernah dia mengirim istrinya, bagi orang biasa. Tapi jamaah tabligh yang mengajak orang ke masjid meninggalkan anak istri 3 hari 4 bulan jadi masalah di masyarakat. Diputar balikkan oleh iblis jiwa kita. Mendengar orang selingkuh, orang biasa sekarang, dia berduit, tentulah ya. Tapi coba mendengar orang poligami, Pak. Padahal halal, ngamuk orang. Itu aneh ya Pak ya. Itulah hebatnya iblis meramu ya. Nah, ketika orang mengajak orang kepada kebaikan itu dianggap sok alim. Tapi apa pengakuan Bu? Ada di buku dokter jantung di Riyadh, Dr. Khalid Zubair itu. Kawannya ini udah lama meninggal Pak. Sudah sekitar 15 tahun. Tidak pernah dia jumpa kawannya itu di dalam mimpi. Kali itu bermimpi dia ketemu kawannya. Kawannya itu terkenal rajin sholat berjamaah Pak. Jadi ditanyalah oleh dia dalam mimpi itu.
Apa yang membuat engkau bahagia di sisi Allah? Kenapa begitu bahagianya engkau saat ini? Kata kawannya itu, kalau dari ibadah sholatku masih tinggi dosa aku lagi. Nah, jadi itulah Pak. Kadang kita ini tidak tahu Pak. Udah banyak amalan kita tuh hangus kadang Bu. Padahal kan kita selalu dengar hadis ini. Atadruna minal muflis. Tahukah kalian orang yang bangkrut? Orang yang datang membawa pahala sholat, zakat, puasa, tapi habis karena pernah mencaci maki orang, menggunjing orang, menuduh orang, memakan harta orang. Jadi tekor dia Pak, habis pahala itu dikirim ke orang yang dia gunjing, dia tuduh, dia caci maki. Di masyarakat ini kan banyak yang bisa membuat kita bergunjing Bu. Misalnya tidak dapat bantuan langsung tunai, dah kena buruk kan lah Pak RT Pak. Padahal tidak ada Pak RT makan kadang kan. Satu kena buruk kan lah Pak RW. Sering seperti itu Bu. Belum lagi kadang pengurus masjid buruk sangka, ini jamaah buruk sangka. Itulah kirim semua Pak. Tuduhan-tuduhan kita itu dikirim semuanya. Jadi kata orang yang ahli ibadah dalam mimpinya ini, kalau dari sisi ibadah aku tidak ada, mungkin masuk neraka aku. Terus apa yang membuat kau bisa sebahagia ini sekarang? Ingat kalian tidak waktu sholat asar kalian sedang main pingpong, aku lipat meja kalian, aku ajak kalian ke masjid. Itu yang tinggi amalannya Pak. Dia mengajak kawannya pergi sholat. Dilipatnya meja pingpong tuh kalian muslim enggak? Kalau Islam mungkin sholat lah. Itu resikonya besar tuh Pak. Tapi memang itulah amalan luar biasa, bernahi mungkar tuh. Kalau beramar ma'ruf kan orang bisa semua Pak. Nyuruh orang buat baik, pandai orang, mencegah orang dari perbuatan mungkar. Itu tuh yang berat tuh Pak. Nah, Ikrimah begitu dia mengatakan, kalau perahu ini tenang ya Allah, aku akan minta maaf kepada Rasulullah. Aku akan masuk Islam. Dia pegang istri, istri menolak. Di situ dia ngedrop Pak. Tak tanggung hebatnya ajaran Muhammad ini, kata Ikrimah. Jangankan istri lagi, anaknya bisa meninggalkan orang tua. Kan dulu orang tua anggapannya miringnya itu Pak. Bahaya mulut Muhammad ini, penyihir, bisa memisahkan suami dan istrinya. Padahal begitulah orang menerima hidayah itu. Jadi Rasulullah itu apa yang tidak disebut orang tukang sihir, orang gila, ahli nujum, macam-macam lah hinaan kepada Rasulullah. Dan itulah yang harusnya membuat kita kuat. Kita kadang diburukkan orang, terkecil hati langsung. Rasulullah aja yang Habibullah tuh boy. Manusia sempurna aja dijelekkan sama orang, apalagi kita nih Pak. Karena terkejut dia Bu, oke lah bawalah aku ketemu dengan Rasulullah. Dibawalah Ikrimah ini kepada Rasulullah SAW. Sampai di sisi Rasulullah, ditanyanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, kalau aku sudah masuk Islam, apa yang harus aku lakukan? Sholat. Kemudian apa lagi? Zakat. Kemudian apa lagi? Kau berpuasa. Kemudian apa lagi? Kau berhaji bila kau mampu. Dipikir oleh Ikrimah, ternyata yang kau ajarkan selama ini tidak ada yang salah, semua baik. Jadi kalau sudah masuk Islam, syahadat, sholat. Jadi tidak usah diperumit-rumit dulu. Kadang-kadang kan orang kan sering diperumitnya. Sholat itu yang macam mana? Kan pakai gitu-gitu. Itu tuh yang membuat orang pusing kepala jadinya Pak. Kalau Rasulullah simpel aja Bu. Jadi kalau kami udah Islam, sholat. Bacalah, apalah bacaan sholat itu. Jadi tidak ada rumit-rumit. Saya dulu pernah, saya dengar aja dia ngomong Pak. Sholat tuh siapa yang kita sembah? Di mana posisi yang kita sembah? Kan enggak aja kelakuan tuh. Sholat tuh bukan harus menghadap kiblat. Allah tuh ada di mana aja. Mau ke sana kita ngadap, mau ke sini kita ngadap. Saya dengar.
Saya kalau macam-macam itu tuh tidak ada lah guna dibantah. Saya bilang, kenapa kita sholat menghadap kiblat? Coba baca surah Al-Baqarah 144. Kemana saja kamu menghadap, arahkan mukamu ke Masjidil Haram. Tidak perlu pendapat kita lagi. Baru terdiam dia, Bu. Kan Al-Quran yang menyuruh kita menghadap kiblat. Apa juga lagi, pakai juga pendapat sendiri itu, Pak. Kan Allah itu di mana-mana, Allah itu apa? Kalau sholat tuh macam mana sholat yang khusyuk, ditarik napas dulu. Allah tuh usolli, kadang gara-gara usolli itu sampai terlambat dia, Bu. Usolli Allah, ulang balik. Usolli ala ruku lah imam, Bu, dibuatnya. Gara-gara usolli itu, Pak. Dirumitkan. Rasulullah tidak ada, Bu. Masuk Islam, baru masuk Islam apa? Sholat. Setelah kau bisa sholat, kau zakat. Akhirnya apa kata Ikrimah? Semua hartaku yang ada padaku saat ini kuberikan untuk Islam. Bolehkah aku meminta sesuatu kepadamu ya Rasulullah? Silahkan minta Ikrimah. Aku mohon maaf kepadamu secara tulus atas segala kejahatan yang pernah aku lakukan, baik di depanmu, baik di belakangmu. Dan perbuatanku yang salah, baik di depan maupun di belakang. Langsung diangkat Rasulullah tangannya. Ya Allah, ampunilah segala dosa Ikrimah kepadaku, baik yang dia lakukan di depanku ataupun di belakangku. Rupanya, Pak, setelah orang meminta maaf, kemudian orang yang diminta maaf itu berdoa kepada Allah. Nah, itu gunanya kita terus terang kadang minta maaf itu, Pak. Tidak bisa rupanya, ya udah aku maafkan. Tidak bisa. Orang yang memaafkan itu memohonkan kepada Allah untuk mengampuni orang ini. Kalau tidak selesai di kita, tidak selesai nanti di Allah gitu, Pak, kan. Makanya Allah Rasulullah ketika Ikrimah minta maaf, itulah adabnya itu, Bu. Maafkan aku ya Rasulullah. Nah, Rasulullah bukan dia yang mengampuni dosa itu. Tentu Allah, Pak. Nah, Rasulullah memohon ke Allah. Ampunilah dosa Ikrimah ya Allah, yang dilakukannya di depanku atau di belakang. Kalau kita kan ya maaf lahir batin ya, macam Tuhan lah kita, jadi nggak bisa maafkan kesalahan orang. Tapi itu adab sebetulnya, Bu. Sebetulnya tidak masalah, asal kita memaafkan ya Allah udah mau lah itu. Cuman di cara Rasulullah memaafkan orang dengan cara mendoakannya kepada Allah. Karena kadang hukum nih, Bu, ya, selesai di kita, tapi kan proses lanjut, Pak. Nah, itu akibatnya, Pak. Prosesnya lanjut. Keluarga korban sudah memaafkan, rupanya proses tetap jalan. Nah, jadi itulah cara Rasulullah dimohonkannya kepada Allah untuk diputihkan Ikrimah ini. Setelah itu, Pak, akhirnya betapa gembiranya Rasulullah, Ikrimah menerima Islam dengan sepenuh hati. Kemudian kata Rasulullah SAW, setelah dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia berjanji untuk berjihad di jalan Allah. Yang dulunya membenci, takluk karena akhlak Rasulullah. Karena biasanya, Pak, kalau udah macam Ikrimah nih, gembongnya orang kafir ini, Bu, ya, kalau sempat itu terjadi mungkin diledakkan badannya itu pakai basoka mungkin, karena kejahatan perang yang pernah dia lakukan. Tapi Rasulullah tidak. Ada kesempatan orang akhirnya untuk berubah menjadi baik. Sehingga Ikrimah ini ikut berjihad dan akhirnya dia mati syahid melawan tentara Romawi di bawah kepemimpinan Abu Bakar Siddiq. Jadi memang betul-betul, Bu, ya, akhlak bisa membuat orang jatuh hati kepada kita. Kemudian akhlak itulah yang membuat kuat jiwa-jiwa orang yang ikut dengan Rasulullah SAW. Betul-betul jadi cinta dia. Makanya nih, Pak, ya, di zaman sekarang ini orang udah kadang malas sama ustadz-ustadz nih jadinya, Bu. Pernah kejadian, Mbak, ya, tahun 2006. Tahun 2006 itu
di sebuah lembaga keustatan. Nah, tiba kalau di sini kan IKMI gitu Pak ya. Jadi di lembaga sebuah keustatan ini di sebuah negara nih Bu. Ustadz-ustadznya itu orang-orang paham agama semuanya. Tiba-tiba datang perempuan seksi pakai bikini, pakai tank top, pergi ke situ. Semua ustadz yang taat-taat tadi Bu, pergi semuanya, tidak sudi menemui perempuan itu. Satu ulama Mesir yang menemui, Syekh Al-Ghazali, bukan Imam Al-Ghazali Pak ya, Syekh Al-Ghazali. Ditemuinya perempuan itu walaupun pakaian seksi, silahkan masuk, duduk, apa masalah? Gara-gara akhlak Syekh Al-Ghazali itulah bertobat perempuan itu jadi. Wah, begitu perempuan itu pulang ngamuk semua ustadz-ustadz yang mengaku tahu agama atau apa segala macamnya. Perempuan sekotor itu kau terima datang kemari, ulama macam apa kau? Kata Syekh Al-Ghazali, kita ini seperti dokter yang mencarikan obat untuk penyakit orang. Dia datang sakit, dia tidak tahu Islam, dia lagi bingung. Aku ajarkan Islam kepadanya, aku ajarkan cara dia berpakaian yang baik. Kalau kau sudah Islam, 2 minggu kemudian datang perempuan, pakai jilbab, pakai apa? Wahai saudariku, kenapa kau kalau udah seperti ini, kan banyak masjid-masjid dekat rumahmu yang bisa kau belajar. Rata-rata ustadznya katanya menyalahkan aja yang pandai, yang tidak mau mencari bimbingan, makanya biarlah aku kemari. Itulah akhlak ya Pak. Akhlak itu bisa membuat orang tunduk hatinya jadinya. Mau orang menerima Islam dengan baik, menegur orang dengan baik. Kadang saya tengok di masjid waktu itu ada orang tertidur Bu. Datang orang masuk, ditendangnya Pak kaki. Hei, kau Islam atau enggak? Orang mau sholat. Tidak jadi anak itu terima hidayahnya. Pergi dia keluar dia. Karena cara menegurnya Pak. Cara menegur itu pengaruh. Nah yang bahayanya itu sekarang apa Bu? Ada orang sekarang mengajarkan akhlak yang sangat mulia, tetapi dia tidak sholat. Akhirnya orang macam ini banyak didekati orang. Itulah ada Lia Eden di Indonesia ini jadinya. Karena dia akhlaknya baik. Dia ramah. Macam di Iran itu ya Bu ya, orang-orang Syiah itu sujud di kaki kita aja mau dia Pak, mencium kaki kita aja mau, tentu terambung hati ini dibuatnya Pak. Akhlak mereka baik. Seharusnya kan kita yang udah rajin sholat nih Pak, yang membuat orang tertarik. Saya lihat sekarang ada beberapa masjid Pak, nyaman orang ibadah tuh. Karena apa? Security-nya banyak Pak. 2 orang di mobil, 1 orang security standby dalam masjid menjaga orang sholat. Jadi orang yang bawa duit, bawa apa, merasa nyaman hatinya Pak. Kalau orang tidak ada security di dalam tuh, pas sujud dipegangnya tasnya dia Pak. Tentu takut dia hilang Pak kan. Risau hatinya menaruh apa-apa, betul-betul standby macam di Masjidil Haram dibuatnya Bu, tegak. Dia tidak ikut sholat berjamaah. Yang satu duduk di luar, ketat penjagaannya Pak, dia nyaman betul orang sholat rasanya. Nah itu kan bagian dari akhlak sebetulnya itu Bu. Menyamankan orang ibadah, itu bagian dari akhlak. Nah kalau sempat masjid-masjid selalu berpikir seperti ini, kira orang mengarah jadinya Pak, kan mengarah. Enaklah kalau situ tentram sholat, tidak mikir sendal. Ini kadang sedang sholat tuh terpikir deh sendal baru pula terbawa, hilang pula di luar. Gelisah sholat Pak. Tapi kalau misalnya dijaga macam itu, orang akhirnya membawa barang-barang terbaiknya di masjid. Alas kaki yang dibawa ke masjid yang bagus. Ini sekarang orang banyak ke masjid sendal kiri sama kiri dibawa ya Pak, takut hilang, akhirnya kiri sama kiri dibawa ke masjid. Sampai panik orang maling nengoknya kok kiri itu sendal orang di masjid ya. Saking kita tidak nyaman berarti itu Pak, itu kan tidak nyaman namanya itu. Tapi kalau ada yang jaga, wah masuk masjid nyaman,
Itu bagian dari orang yang apa namanya Bu? Kalau akhlak itu kan pelayanan, Pak. Pelayanan kepada jamaah itu pelayanan ditingkatkan macam itu tuh Bu ya. Itu luar biasa, macam kita ada yang parkir, ada yang menjaga ketika subuh, sholat, kan nyaman rasanya tuh Pak. Itu kan oke udah itu. Nah, jadi akhlak yang membuat tertunduk yang musuh Islam kepada Rasulullah SAW. Kemudian Bu, ada kalanya Pak, cara Rasulullah itu apa Bu? Menarik orang lewat perutnya. Dengan akhlak yang baik, tidak tunduk, pakai ini juga ada. Bukan berarti Rasulullah menyuap ya Bu ya, bukan Rasulullah menyuap. Ada manusia ini yang ditarik lewat perutnya. Salah satunya siapa namanya Pak? Safwan bin Umayyah. Safwan bin Umayyah ini dari Abdullah bin Jubair Pak. Pas penaklukan kota Mekah itu juga, dia melarikan diri dengan seorang budak yang bernama Yasar. Pas dia sedang sembunyi Pak, ada yang sudah masuk Islam namanya Umair bin Wahab. Kok tahu dia persembunyian aku? Ya Umair bin Wahab ini berkawan sama Safwan bin Umayyah ini. Kau Umair, keluarga kau dulu berutang, aku yang melunasi. Dia orang kaya nih Pak, Safwan bin Umayyah nih. Apa-apa aja masalah kau sering bantu. Sekarang kau mau mengkhianati aku, mentang-mentang kau udah ikut Muhammad. Tuh kau cari aku di tempat persembunyian aku. Kata Umar bin Wahab, kau salah faham. Aku kemari itu ingin memberikan jaminan keamanan untuk. Nanti aku kena bunuh nanti. Aku jahat dulu sama Muhammad. Tidak. Bahkan Rasulullah tuh kalau kau baik-baik masuk, kau tidak akan dipaksa masuk Islam. Pokoknya kau akui kesalahan kau, baliklah kau balik. Karena ini tanah air kau. Kau menjebak aku, pasti kau ada rencana untuk aku. Kalau memang ia, buktikanlah. Kalau memang Muhammad memberi jaminan keamanan untukku. Bisa tidak aku hidup dengan tenang? 2 bulan aja aku minta. Aku pokoknya akan menerima Islam nih. Tapi boleh tidak aku tinggal di Mekah? Kok masih keras hatinya nih Pak. Karena dia orang kaya. Meluluhkan orang kaya ini kan tidak mudah. Dia orang biasa senang. Jadi wajar aja agak keras. Apa kata Rasulullah? Bawa sorban aku kepadanya. Ini bukti kalau udah pakai sorban tuh ya, berarti itu udah jaminan yang cukup kuat. Itulah isyarat Rasulullah. Ini bawa sorban aku. Pergilah Umar bin Wahab. Ini buktinya, Safwan. Ini adalah sorban Rasulullah SAW. Baru percaya Safwan bin Umayyah nih. Tapi aku betul ya, dijamin keamanan aku. Dijamin. Kau mau berpikir dulu 2 bulan, tidak mau masuk Islam, kau setelah itu keluarlah kau lagi. Kau pikirlah selama 2 bulan. Kemudian pergilah dia menghadap kepada Rasulullah SAW. Begitu dia menghadap kepada Rasulullah SAW, rupanya orang sedang sholat asar. Ditanyanya ke Umar, itu ngapa orang itu sholat? Berapa kali lah sholat dalam sehari itu? 5 kali. Sudah tuh kalau kalian udah sholat macam itu apa? Yang berharta membantu orang-orang yang susah. Diam aja dia Pak. Selesai Rasulullah sholat, dipanggil Rasulullah, Umar sini. Ya Rasulullah, itu aku sama Safwan. Panggil Safwan tuh kemari. Ya Muhammad, betulkah kau memberikan jaminan keamananku selama 2 bulan? Aku berpikir kalau memang aku nak mau, nanti aku keluar dari Mekah. Bukan 2 bulan, 4 bulan malah. Tinggallah kau di sini. Mau kau menerima Islam silahkan, kalau tidak kau akan menyingkir pun tidak ada jadi masalah. Belum juga terlunak hati Safwan bin Umayyah lagi. Udah macam itu baik Rasulullah kepada dia, memperlakukan dia tetap tidak goyah Pak. Jadi masih tetap kekeh dengan kejahiliahannya.
Jadi pas perang Hunain, nah perang Hunain itu bukan tidak lama setelah penaklukan kota Mekah. Jadi Rasulullah minjam baju besi ke Safwan. Dia banyak baju perangnya. Safwan, aku boleh pinjam baju besimu untuk perang ini. Nah, karena terjalin kerjasama, Rasulullah tidak mengganggu keyakinan dia juga. Akhirnya kata Safwan, pinjamlah Muhammad, ambillah. Dibawalah oleh Rasulullah baju-baju besi ini untuk perang ke Hunain. Pas kembali dari perang Hunain, kan umat Islam menang, Mbak. Cuman ada baju besi itu yang penyok, ada yang hilang. Jadi kata Rasulullah, tegak dia di atas bukit dengan Safwan. Baju besi kau ada yang penyok, ada yang hilang. Tetapi tentu kami akan mengganti sesuai dengan harganya. Oh iyalah, yang penting kan kita udah kerja sama. Aku pinjamkan, aku tidak diganggu di sini, tapi tolong balik kan baju besi yang rusak, yang hilang berapa dipinjam tadi. Sudah tuh kata Rasulullah, coba kau lihat ke bawah bukit itu. Jadi banyak ternak hasil rampasan perang Hunain. Menengok sebanyak tuh kambing, onta. Banyak ya Muhammad ya. Semua yang kau lihat itu sekarang menjadi milikmu sebagai ganti baju besimu yang hilang, yang penyok. Kan tidak imbang gantinya itu Pak, dengan harta sebanyak itu. Menengok dikasih kambing sebanyak itu, langsung asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Langsung masuk Islam Pak. Jadi ada orang Bu yang masuk Islam karena lunak hati, karena akhlak. Ada juga kadang kita harus menggunakan harta untuk menarik orang kepada Islam. Nah inilah Safwan bin Umayyah. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Lebih kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum